Siswi SMP diruda paksa dan dibunuh oleh kakak kelasnya di Bengkalis, Riau hingga pertikaian dua keluarga yang menewaskan seorang kakek di Jember, Jawa Timur. Jadi kasus yang mengemuka dalam sepekan. Simak rangkumannya dalam kasus utama. Seorang pria diringkus di tempat persembunyiannya di Desa Gelang, Sumber Baru, Jember karena menganiaya tetangganya yang lanjut usia hingga tewas. 3 orang anggota keluarga korban tak luput dianiaya hingga terluka. Saat diamankan, tersangka kasus carok itu juga dalam keadaan luka di pergelangan tangan kanannya diduga akibat adanya perlawanan dari korban. Dari hasil pemeriksaan, peristiwa berdarah itu karena persoalan batas tanah. Seorang pengusaha yang merupakan adik Bupati Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan tewas di tangan 2 pria kakak beradik. Peristiwa terjadi ketika korban bernama Muhammad Abadi menggelar pertemuan bersama warga di rumahnya terkait pemilihan kepala desa. Kehadiran kedua tersangka di lokasi pertemuan ditolak korban. Lelaki berinisial AR dan AW yang diduga sakit hati itu kembali mendatangi dan menganiaya korban dengan senjata tajam hingga meninggal dunia. Penganiayaan maut itu sempat memicu amarah warga yang kemudian membakar salah satu rumah tersangka. Mereka yang sempat buron akhirnya ditangkap di tempat persembunyiannya dan dibawa ke sel tahanan. Seorang siswi SMP di Bengkalis, Riau dibunuh dan diperkosa oleh kakak kelasnya yang masih berusia 14 tahun. Korban ditemukan bersimbah darah di semak-semak kawasan Balai Raja, Bengkalis, Riau. Kejadian tragis itu terjadi saat gadis 12 tahun tersebut dalam perjalanan pulang sekolah. Korban dianiaya hingga pingsan. Dalam kondisi tak sadar, korban mendapat perlakuan tidak senonoh dari kakak kelasnya itu. Kini, anak yang berhadapan dengan hukum tersebut ditahan di Polres Bengkalis. Yang turut menyita perhatian publik adalah kasus selebgram wanita yang memaki siswi SMK saat sedang menjalani magang di sebuah pusat perbelanjaan di Probolinggo. Video yang diunggah pelaku seketika viral di media sosial dan mengundang banyak komentar negatif. Buntut dari insiden ini, pihak SMKN 1 Kota Probolinggo tempat korban bersekolah mensomasi pemilik akun yang kerap pamer hidup mewah itu ke polisi. Namun kasusnya berakhir damai setelah pelaku yang juga istri polisi itu menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada semua pihak yang dirugikan. Namun sang suami, yakni Bribka M. Nuril, harus menghadapi sidang etik dan proses pemeriksaan lebih lanjut oleh Propam Polres Probolinggo. Demi membuka akses jalan untuk truk membawa sound system, beberapa orang di desa Kasri Malang membongkar besi pembatas jembatan. Bahkan, warga sempat meminta restu pihak penyelenggara desa dan bersedia memperbaikinya secara swadaya. Langkah tersebut ditempuh untuk festival adu kuat yang membawa musik remix. Alih-alih menghibur, dentuman yang keluar dari pengeras suara berukuran besar tersebut justru membuat warga merasa terganggu. Polisi akhirnya melarang seluruh kegiatan adu kuat pengeras suara di Kabupaten Malang.